Halo, selamat datang. Selamat belajar kembali di matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang teori peluang, yaitu rumusnya peluang dari suatu kejadian adalah banyaknya event yang dimaksud dibagi dengan banyaknya titik sampel dari ruang sampel tersebut. Nah, sekarang kita mau menganalisis dari kisaran nilai peluang ini. Suatu kejadian itu paling sedikit itu tidak terjadi. Sedangkan paling banyak, ya dia selalu terjadi. Atau dia memenuhi semua ruang sampel. Maka jikalau ketidaksamaan ini semuanya kita bagi dengan ns, berarti 0 per ns kurang dari sama dengan ne per ns, kurang dari sama dengan ns per ns. Ns per ns itu sama dengan 1, 0 per ns itu sama dengan 0. Berarti ne per ns itu sama dengan rumus peluang. Sehingga peluang suatu kejadian itu paling rendah nilainya 0. Sedangkan paling tinggi itu nilainya sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak, peluang yang sama dengan itu artinya tidak mungkin terjadi. Sedangkan peluang yang nilainya 1 berarti itu pasti terjadi. Itulah sekilas tentang peluang. Nah, coba nih para pemirsa boleh memberikan contoh masing-masing dalam kehidupannya. Apa yang peluangnya sama dengan 0? Apa yang peluangnya sama dengan 1 dalam hidup ini? Pasti bisa ya? Coba. Saya berikan contoh untuk menerapkan konsep ini. Misalnya, dua dadu ditos bersamaan. Tentukan peluang dari jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4. Kejadian mata dadu kurang dari 4 adalah jumlahnya berapa? Jumlah 2 dan jumlah 3. Nggak mungkin jumlah 1 ya, karena dadu itu paling rendah muncul 1 dan 1 kalau dari 2 dadu. Baik, kalau kita eksplorasi, kalau kita sebutkan jumlah 2 itu 1, 1, jumlah 3 itu 1, 2, dan 2, 1. Sehingga semuanya ada berapa titik? Semuanya ada 3 titik. Maka peluangnya adalah 3 per, kalau ruang sampel dari 2 dadu itu berapa? 36. Jadi 3 per 36 sama dengan 1 per 12. Sekarang kita mau bahas tentang komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian. Kita berikan di sini diagram Venn, misalkan S adalah menunjukkan semesta dari suatu himpunan, dan E adalah event atau kejadian yang kita inginkan, dan E aksen atau E di garis itu berarti komplement dari suatu kejadian. Berdasarkan diagram Venn tersebut, banyaknya anggota himpunan E ditambah dengan banyaknya anggota himpunan E aksen itu sama dengan NS. Kalau kita bagi semua dengan NS, berarti NE dibagi NS ditambah NE aksen dibagi dengan S sama dengan NS per NS, itu berarti NE per NS itu artinya peluang. NE aksen per NS itu berarti peluang dari E komplement. NS per NS itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita mau lihat dari suatu kejadian itu hanya dibagi 2, ya atau tidak, itu peluang suatu kejadian ditambah peluang E aksen itu sama dengan 1. Dengan kata lain, peluang E komplement sama dengan 1 dikurang peluang kejadian E. Kita perhatikan contoh berikut ini. Dari pengetosan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu lebih dari 2. Ini sebuah dadu ya. Berarti kita perlu tabulasi. Pertama ruang sampelnya karena sebuah dadu dari mata 1 sampai mata 6. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 3. Maka karena lebih dari 2 itu lawannya yang sama, artinya itu adalah kita cari mau bagian-bagian itu kurang dari 3. A berarti 1 dan 2. Maka komplement dari A itu kan lebih dari 2 ya. Komplement dari A itu berarti lebih dari 2. Itu 3, 4, 5, 6. Itulah yang dimaksud dari contoh 4 ini. Maka peluangnya berapa? Peluangnya sekarang saya mau gunakan teori dari komplement. Jadi peluang A ini kita cari sama dengan 2 per 6 karena ada 2 titik dari ruang sampelnya 6. Maka untuk mencari A aksen berarti peluang 1 dikurang peluang A.
Nah, 1 dikurang peluang A-nya itu sama dengan berapa? 2/6. Jadi sama dengan 4/6. Kenapa kita belajar ini? Karena kadang-kadang ruang sampelnya itu sangat besar. Nah, ini kita kasih contoh memang ruang sampelnya yang kecil. Kalau ruang kecil memang kurang bermanfaat. Tapi ketika kita membahas tentang ruang sampel yang besar, ini cukup berguna. Contohnya, peluang besok pagi akan turun hujan adalah 0,43. Peluang besok pagi tidak turun hujan berapa? Nah, ini tentu mudah sekali ya. Kita pakai teori dari peluang dan komplemennya. Karena hanya menganggap suatu kejadian menjadi dua hal, yakni hujan dan tidak hujan, maka E kita anggap aja turun hujan. Maka E komplement tidak turun hujan. Sehingga peluang E tambah peluang E aksen sama dengan 1. Peluang hujan berapa? 0,43. Peluang E aksen berapa? Ya tinggal 1 kurang 0,43 sama dengan 0,57. Demikian, semoga contoh ini bisa membantu. Selamat belajar.